Aku cobain dulu ya sobat makan. Totok oncomnya nih gimana? Sampurasun sobat makan. Kali ini geng rating 5 lagi berkunjung ke daerah Tasikmalaya. Jadi hari ini Audi lagi mampir ke salah satu warung makan legendaris yang selalu rame diserbu pecinta kuliner. Namanya Nasi T.O. Ben Hill yang udah ada sejak tahun 96. Sobat makan, T.O. adalah singkatan dari tutuk oncom ya. Ini aku lagi ada di T.O. Ben Hill. T.O. bukan target operasi, tapi tutuk oncom. Makanan khas Tasikmalaya, asik. Nih. Saking banyaknya peminat nasi T.O. ini, warung ini tuh bisa menghabiskan 50 kg beras loh. Duh, makin penasaran kan gimana sih perpaduan nasi hangat dengan oncom yang dibumbui khas Sunda ini. Sobat makan, ini adalah oncomnya tuh. Tutuk oncom itu artinya nasi yang diaduk bersamaan dengan oncom tuh. Habis itu diaduk-aduk aja ya Bu? Iya. Tuh, aduh ini enak banget Ibu. Aku baru ngaduk-ngaduk gini aja udah ngiler. Nah, oncom yang digunakan di sini itu unik banget karena disangrai terlebih dahulu. Makanya oncomnya sendiri tuh sudah memiliki cita rasa yang khas banget. Punya akunya teh. Ini dia nih tutuk oncom punya aku nih. Ditambah gorengan, ya kan? Ada sambal merahnya, sambal tomatnya, dan sambal hijaunya. Aduh, terus ditambah lalapan. Aku mau cobain ini. Tapi memang belum orang Indonesia namanya kalau belum makan pakai lalapan. Biar makin segar dan bikin nafsu makan meningkat. Aku cobain dulu ya sobat makan. Totok oncomnya nih gimana? Nasinya gurih ya. Gurih, ada asin-asinnya. Oncomnya berasa. Terus sekarang kita cobain pakai sambal tomatnya. Nih. Ini nasi tutuk oncom dicampur sambal tomatnya enak banget. Karena sambal tomatnya ini fresh banget. Nggak terlalu pedas, tomatnya berasa. Dan yang aku salut itu tomatnya bener-bener fresh banget. Ini dia pelengkapnya, tempe goreng atau cipeh. Cara makan tutuk oncom ini tuh cuma ditemenin cipeh, tapi rasanya tuh nendang banget. Ini gorengannya ada apa aja teh? Doang. Berarti ini tempe ya? Iya, tempe. Nah ini dia nih. Ini kalau di Tasik namanya cipeh. Jadi ini tempe. Kita coba dulu buka ya. Tuh, dia tuh bener-bener tipis-tipis potongannya. Jadi aku sih meyakini kalau ini bakalan gurih banget. Tepungnya juga kering. Jadi harusnya ini crispy banget. Wow. Cipahnya enak banget. Kita cobain pakai sambal hijaunya ya. Puas cobain tutuk oncom yang rasanya enak banget, puas juga cobain cipeh yang super crunchy. Sekarang giliran Audi kasih tahu penilaiannya nih. Cus, kasih tahu Audi. Menurut kita, T.O. Ben Hill enaknya wow! Berawal dari tahun 1997-an dengan berjualan secara dipikul, warung sate satu ini kini bisa menjual hingga ratusan kilo daging per harinya. Punya banyak pilihan menu, tapi yang jadi unggulan jelas sate sapinya dong. Langsung aja deh ikutin Caca terjun langsung buat bakar satenya. Ini sih Bapak. Aku mau coba manggang-manggang Pak, ajarin caranya gimana. Oh, kipas-kipas aja. Aku mau coba sambil kipas. Kipas. Oh, Cantik-cantik gini ternyata bisa juga loh ikut ngipasin sate. Hai Sobat Makan,
Hari ini aku lagi di Purwakarta dan rasanya nggak lengkap kalau misalkan ke Purwakarta tapi nggak makan sate Marangi. Nih, aku tunjukin sate Marangi yang aku pesan. Nih, sobat makan lihat ya. Bener-bener mengkilat, kayak bumbunya tuh meresap semua ke dagingnya. Udah aku nggak sabar mau cobain sekarang. Rasanya meledak banget gak tuh? Bahan marinasi sate di sini terbilang simpel, cuma pakai gula merah, gula pasir, dan sedikit garam. Terus dimarinasi semalaman. Walau bumbunya terbilang simpel, tapi terbuktikan rasanya tuh gak main-main. Dagingnya cukup empuk, tidak begitu banyak membutuhkan effort untuk mengunyahnya. Udah langsung ketelen, berapa detik langsung ketelen. Terus bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya. Jadi begitu aku makan tuh, aku ngerasa bumbunya tuh nggak cuma di luarnya aja, tapi meresap sampai ke dalam-dalamnya juga. Makan sate polosan udah, icip daging pakai nasi juga udah. Kurang lengkap nggak sih kalau nggak diracik pakai sambal kecap? Coba deh kita intip cara Caca meracik sambal kecapnya. Terus terakhir pakai kecap. Nih, jadinya kayak gini. Sate dipakein cocolan sambal kecap. Aduh, ini udah kebayang rasanya. Langsung aja kita makan. Nih. Lihat tuh. Langsung aja kita coba. Ini tuh mirip sambal bawang, tapi nggak pakai bawang. Pas aku lihat di sini tuh ini nggak ada bawangnya, tapi rasanya mirip-mirip sambal bawang. Gak cuma satu sate aja, Caca juga pesan menu khas Sunda yaitu karedok. Isiannya ada kacang panjang, terong, timun, toge, dan kemangi. Bumbu karedok tuh terlihat mirip dengan bumbu kacang umumnya ya. Tapi yang bikin beda, ada rempah kencur dan air jeruk limau yang nambahin rasa dalam seporsi karedoknya. Di sini aku pesen karedok. Nah, ini tuh isinya ada kacang panjang, ada kolnya, ada tauge, ada timun, ada kemangi. Dan juga ada terong sayurnya. Langsung aja kita coba. Manis, segar, asam, dan wangi kencurnya tuh bikin rasa dari karedok ini kawin banget sama nasinya. Kali ini aku mau makan sama satenya juga. Aku udah makan semuanya, udah cobain semuanya. Aku suka banget sate Maranginya karena aku punya pengalaman ya, makan sate Marangi tuh alot gitu dagingnya. Terus bumbunya nggak meresap, sedangkan ini nggak alot sama sekali. Bumbunya meresap, apalagi dimakan bareng sama karedok. Caca like it! Rasa satenya yang asin dan manis ketemu sama sambal kecapnya ditambah karedok yang segar. Aduh, bikin Caca senyum-senyum sendiri deh. Duh, jadi gak sabar denger penilaian dari Caca nih. Jadi menurut aku sate Marangi Mbah Useh di Purwakarta rasanya rating 5.